Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka alladhi an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Bapak, Ibu-ibu, jamaah majelis pengawasan malam Rabu rahimakumullah, insyaallah ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mensyukuri datang sedaya nikmatipun Allah kanthi ucap alhamdulillah. Langkung-langkung panjenengan wonten dalu punika dipun paringi sehat, ngoten nggih. Sehat lahir batin. Dan insyaallah ugi ekonomi. Bismillah, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan rezeki, ya. Bahkan dulu sudah saya sampaikan ada beberapa pintu rezeki. Coba saya mengulang lagi, Ibu. Ibu masih ingat? Ada beberapa pintu rezeki itu apa saja? Yang pertama, itu belum lama, ya. Apa yo? Aku paling ramah angkat. Pertama, itu rezeki itu sudah tertulis di kitab putih namanya Lauhil Mahfuz. Kapan itu ditulis? Setelah 4 bulan di kandungan ibu. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, rezeki karena kelas ketakwaannya. Walaupun kita tidak berusaha, tidak mencari, rezeki yang datang karena kelas ketakwaannya. Bisa kami berikan contoh? Siti Maryam. Siti Maryam itu di mihrabnya itu selalu ada buah. Dan buah itu tidak ada yang ngantar. Orang sedulure sing ngantar, orang saudara yang ngantar, tidak. Yang memberi langsung Allah. Ada di mihrab ada buah. Karena Siti Maryam ini kelas ketakwanya tinggi dan yang memberikan langsung yang ladeni Allah. Ya lantaran malaikat. Tetapi itu terjadi hanya satu orang yang namanya Siti Maryam. Ya. Jenengan bisa melihat ayatnya, silakan dilihat ayatnya. Kemudian contoh yang lain, rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka, tanpa diusahakan, tanpa membeli, datang sendiri, ya. Tapi saya kasih contoh satu itu aja dulu. Kemudian yang kedua itu kok yang kedua tuh? Yang ketiga, ini rezeki datangnya karena ikhtiar. Jenengan arep entuk duit mesti nyambut gawe. Arep tuku pelem mesti kudu duwe duit. Duwite nek arep entuk duit kudu nyambut gawe, itu ikhtiar. Maka semakin jenengan sengkut nyambut gawe, hasilnya semakin akeh. Itu sudah sunatullah begitu. Itu datangnya yang harus diupayakan. Terus yang keempat apa, Bu? Masih ingat? Rezeki itu pintunya datangnya karena nikah. Siapa merasakan setelah nikah malah rezeki ini saya entek? Anda? Itu salah jalan mungkin. Ya, salah jalan. Saya merasakan setelah nikah. Ya, saya telah nikah rezekinya datang. Kenapa? Karena yang dulu yang mencari satu sekarang menjadi 2. Maka rezekinya pintu saya setelah nikah saya rasakan. Aku biar gerong nikah orang di motor. Nah,
Setelah nikah 3 bulan dibelikan motor. Nah, terus omahku durung dilepo, bar nikah dilepo. Kamar mandi dong ana atape, bar nikah diatapi. Itu kan berarti rezekinya datangnya setelah nikah. Terus yang kelima adalah rezeki itu datangnya karena anak. Mula nek biyen wong do ngomong banyak anak banyak rezeki, itu betul Bu, karena anak itu termasuk rezeki. Jenengan mah itu betul nek banyak anak banyak rezeki itu. Ya nek anake siji rezekine siji. Nek anake loro mesti akan ditambahi rezekine loro. Itu harus kita yakini. Makanya karena anak itu rezeki harus kita rawat. Kalau anak kita sewaktu-waktu diminta yang punya harus ikhlas. Ya, jangan getuni terlalu merintih. Itu nanti akan menyusahkan kita yang masih hidup. Nah, jadi Bu-ibu, makanya saya percaya walaupun berat ujian saya, suatu ketika bahkan saya dibombong oleh beberapa kiai, suatu ketika itu mungkin itu jalan Aroyan akan menjadi berkembang. Aroyan akan menjadi lebih baik karena peristiwa itu. Percayalah Pak Yuli. Saya sudah bismillah, mantap saya. Makanya saya akan jalan terus. Dan kami juga punya kenalan Pak Kiai di Tempel. Itu yang seorang pengusaha luar biasa, kaya raya. Tetapi dia ditanting oleh gurunya. Le nanting piye? Kowe arep milih pondok ngopeni santri disambi lemu usaha, apa fokus ngopeni santri, usahamu tok tinggal engko sing mikirke kuwi Gusti Allah. Diurugi Pak Kiai tadi dengan gurunya seperti itu. Akhirnya Pak Kiai tersebut ia milih, bismillah Pak Kiai kula nderek jenengan. Nek jenengan itu mikirke santri, sing mikirke jenengan pasti Allah. Akhirnya apa? Beliau milih betul Bu, milih mikirke santri. Ternyata Bu, itu usahanya terus semakin habis, uangnya semakin habis. Tetapi ikhtiarnya lebih dekat kepada Allah, rezeki itu pada datang sendiri Bu. Gak tahu. Kina ini manusia itu hanya sebatas usaha. Tetapi yang menentukan siapa? Allah. Jenengan tok rewangi lembur ora turu wae urung rezekine ya ora bakal kecantel. Tapi nek jenengan khusyuk ibadah kepada Allah, nek itu jatah rezekinya, itu orang-orang yang datang itu yang menggerakkan siapa? Allah. Dan itu saya juga diberikan nasihat oleh guru saya seperti itu. Pasti nanti itu akan berkembang dan menjadi baik. Nah, maka pada malam Rabu kemarin kami mengajarkan pengajian khusus Bu, untuk membahas tentang itu. Dan yang kami undang adalah siapa? Ya ini pengasuh panti asuhan PDHI di Klaji. Bagaimana beliau mengelola santri-santrinya? Ternyata pengelolaan santrinya ini awalnya memang type by step, dikit sedikit, ternyata sekarang sudah punya 30. Cuman bedanya kalau di Aroyan saya juga memikirkan operasional, penggunaannya, makannya, kemudian sangunya, kemudian biaya sekolah, itu kami mikirkan. Tapi kalau ustadz yang kami undang itu ra mikir kuwi, dia mikir mulang piye carane santrina bisa baik. Maka di sana itu Bu, ini juga bisa kita adopsi Bu untuk mendidik anak. Itu cara mendidiknya ini ketat sekali. Tapi di sana 3 ibu itu rata-rata SD dan SMP. Kalau di Aroyan kan ada yang SD, ada SMP, ada yang SMK. Itu kan kami
sulit untuk menyatukan apa yang kami sampaikan. Kalau di sana rata-rata tidak ada santrinya itu yang mandinya itu bar subuh ra ono. Selalu paling lambat 3:30, rata-rata jam 3 santrinya semuanya mandi, dan mandinya sampai ke dari kepala dikerucuk. Nah, kepala. Kalau itu tidak bisa dan dia mandinya bar subuh, ini hukumannya lari ngubungi lapangan sesuai umurnya. Nek umurnya 17 tahun ngubungi lapangan ping 17. Nah, dan itu dicontoni oleh ustadznya. Ustadze 35 ngubungi ya ping 35. Nek melanggar kan dek ustadz pinter atau melanggar. Nah, itu. Nah, kemudian nek makan sana itu ketat juga, piringnya nggak ada sisa. Nggak ada sisa. Kalau ada sisa lari lagi. Nah, jadi kan seperti itu. Dan panjenengan bisa membuktikan mandi bukan karena mandi besar itu hanya junub saja bagi yang suami istri. Itu tidak. Ternyata mandi jam 3 terus kemudian otaknya ini digunakan untuk zikir sampai subuh, itu juga sebagai obat penyakit. Karena apa? Yang santri yang ada di sana ini ada salah satu anak yang autis. Ini tapi ganteng kuning. Ini ternyata bapak ibunya kaya raya tapi sudah meninggal semua. Akhirnya oleh budinya dititipkan ke pondok. Menjadi apa? Pelecehan seksual di situ oleh gurunya. Akhirnya diambil, dibawa ke rumah sakit jiwa di Magelang. Ternyata menjadi korban seksual oleh dokternya. Nah, akhirnya diambil lagi, semakin trauma, semakin stres anak tersebut. Diambil lagi, masukkan ke klaji. Nah, obatnya buahnya iki nek ra diminum obat nanti ngamuk. Tetapi karena melihat perputaran anak tersebut itu sampai sebegitu parahnya menjadi korban, maka namanya Ustadz Eri ini menerima dengan kondisi yang seperti itu. Tapi bismillah, Pak Eri tidak minumkan obatnya satupun. Apa yang dilakukan? Dipaksa jam 3 dikeramasi, dimandiin, terus kemudian ternyata lama-lama dan sekarang sembuh. Nah, menjadi anak normal. Terus kemudian ada satu lagi datang ke situ. Apa? Bahwa penyakit asma, obatnya juga diikutkan. Nanti kalau kumat ini diminumkan. Tetapi tidak ada satupun yang diminumkan. Ingat, asma kalau dengan air harus kan pantangan kan? Tetapi bismillah jam 3 sing asma itu dikuramasi dan akhirnya sekarang sembuh. Nah, boleh dicoba Bu. Saya setelah ngaji itu jam 3, setengah 3, setengah 4 yuk mandi. Iya, ning bar subuh ngantuk. Di sana bar subuh itu setelah ngaji jalan-jalan Bu. Jadi fresh, itu sembuh. Dan kami memang ada hal-hal di badan saya yang kayaknya nggak normal. Sekarang saya ini seperti yang di ujung ini, kakinya ini kagak kandel, saraf saya kena. Ini jempol saya kalau pagi ini kayak gini ini ngancing, ini nggak bisa kembali nih, harus dibantu gini. Nah ini nggak bisa. Nah ini makanya kami ingin sekali juga mencoba. Berat tapi enak Bu, bener. Kalau panjenengan mandi jam 3, tapi jangan tidur nanti bar subuh, tadi terus olahraga sedikit dan sampai menjelang subuh itu setelah mandi sholat, setelah sholat zikir sampai subuh, istighfar, perbanyak istighfar, insya Allah sembuh. Panjenengan juga pernah toh dulu ke pondoknya almarhum
Siapa Kulon Progo Kali Bawang itu? Priha Soyo. Itu yang sudah almarhum. Itu juga sana itu tempatnya orang gila. Bahkan saya nyempat ngantar ke sana. Maaf, yang saya antar, yang saya mintakan obatnya itu di sana itu karena kecanduan obat. Nah, di sana itu bar subuh, dari sini bar subuh langsung saya ke sana. Nah, Pak Pri itu karena saya lupa wajahnya Pak Pri itu kayak apa waktu dulu. Itu ternyata nyapu nong jobo. Saya tanya, "Maaf, leres nggih menika ingkang pun nenggahi Pak Kiai, Pak Pri." "Oh, betul, gimana?" "Badhe sowan, badhe silaturahmi." "Oh ya, silakan masuk, itu memang benar rumahnya." Terus kemudian orang tadi menghilang. Terus kemudian datang lagi membawa minuman dan disuguhi kalau enten ya nek pembantune lah. Terus sakit pinanggih Pak Kiai. "Oh bisa. Ada apa?" "Pak Kiai nak, ya jenengan golek sapa?" "Pak Kiai Pak Pri." "Ya itu saya," gitu. Ternyata beliau itu kiainya waktu itu. Terus kita ngomong-ngomong, ternyata silakan kalau mau dimasukkan ke sini. Yang intinya biayanya terlalu besar, Bu. Biayanya besar, 1 bulan itu sekitar 2 juta kalau enggak. Waktu itu saya belum nikah toh, masih 9 berapa itu waduh mahal Pak. Saged dipun kirangi mboten? "Oh bisa. Bisa dikurangi." "Estu Pak?" "Saged, bahkan gratis." Heeh. Lah terus pundi Pak? "Enteni ngasek klenger gitu." Dadi masa wis ora iso apa-apa kon nggawa ndono iki malah murah. Ini nek pecandu awal-awal itu sering ngamuk mahal. Nah, itu ternyata obatnya itu sebagai tambahan, tetapi yang banyak adalah apa? Rutinitas terapi digebyur air setiap jam 3. Nah, monggo ibu-ibu panjenengan untuk menyembuhkan yang panjenengan merasakan ada penyakit apa, asma, bismillah, setelah mandi kemudian zikir apa, istighfar, banyak istighfarnya sampai subuh. Karena di surat Al-Imran di wasobirin wal qanitin wal munfikin, ada lagi yang wal mustaghfirina bil ashar. Ya, tetap terjaga zikir istighfar menjelang subuh. Dari terbit sampai ke subuh. Maaf ya Bu, sing ngomong iki ya urung iso nglakoni rutin, tapi saya juga berusaha. Makanya kami menyampaikan ibu-ibu, monggo ternyata penyakit itu tidak harus disembuhkan dengan banyak minum obat. Ya, kami gulanya murah Bu, tetapi sekarang saya ndak insulin, saya juga minum metformin itu jarang-jarang. Saya melakukan terapi herbal. Jadi salah satunya ada pohon, katanya pohon ular yang diambil dari hutan Papua atau mana itu. Yaitu saya kasihkan di gelas setiap pagi dan sore, kami kasih air panas. Kemudian dalam waktu setengah jam kami minum, memang pahit. Ya memang pahit. Apalagi minum sadurunge makan itu akan koyo mutah. Tetapi setelah terbiasa nyaman. Dan yang saya rasakan adalah cengkel saya itu biasanya kaku. So tak geleng-geleng kayak gitu, sekarang enggak. Ya sekarang enggak. Gulanya terakhir kami tes 140. Tapi masih tinggi karena itu gula puasa. Ya itu kan akan bertahap. Karena kalau herbal itu ora koyo instan koyo kimia, langsung minum terus reda enggak. Kalau herbal itu yang ditangani adalah yang rusak. Yang rusak itu diterapi ben kembali normal. Yeah. Jadi ibu-ibu, semoga cerita saya bisa membuat panjenengan akan lebih kehati-hatian. Ya,
Karena apa? Karena di Ar-Rayyan ini 4 kali dicoba ditipu. Pertama, maaf ya Bu, aja diomong-omong ya. Aja tak omong-omongin yang tak omongi gitu ya. Kami itu didatangi seorang yang alim. Kemudian orang alim, saya tidak menyebut nama loh ini. Makanya kalau nanti panjenengan ada yang mendatangi orang alim, kemudian intinya di situ akan menjadi relawan. Ya, menjadi relawan. Kemudian mohon dibuatkan brosurnya. Saya buat brosur Bu. Saya izinkan kemana kamu mau mencari, saya izinkan. Dan saya yang biayai brosur tersebut, tidak sedikit. Tetapi ujung-ujungnya 3 bulan tidak disetorkan ke kami dan terus kami cut. Karena apa? Wong jare golek kok ora tau laporan. Kami ini berbadan hukum legal. Jadi kami minta laporannya. Malah wonge nesu, ora diwenehi laporan dan sekarang menghilang. Nah, terus yang kedua, kami ditransfer uang sebanyak 22,5 juta untuk 3 tempat. Link transfer malam Sabtu. Nah, Sabtu pagi didatangi oleh orang salah satu yang ditunjuk untuk diberikan uang yang ditransfer ke Ar-Rayyan. Ya ketemu istrinya juling-juling ya takut toh. Kemudian ngebel saya datang. Wes maunya gimana Pak? Kalau mau sekarang minta uang saya tidak bisa. Silahkan dilaporkan ke mana silahkan. Tapi kalau jenengan mau besok Senin bareng saya ke bank. Nanti kalau ada langsung tak kasihkan jenengan. Ternyata setelah itu pulang tidak berani ngomong. Yang ternyata Senin tak cek zone. Tidak ada. Padahal sudah membuat struk laporan ini kalau transfer itu. Nah, itu sudah dikirim ke kami. Terus yang ketiga ini ada orang nelpon mau minta doanya untuk keluarga yang akan umroh. Gitu. Dia akan berbagi sedekah dan memberikan sangu kepada anak-anak yatim. Kami kumpulkan 30. Kami undang yang di luar panti. Karena di panti ada 7, kami mengundang 23. Sudah menumpuk ke situ semua. Nah, sampai jam 5 song. Akhirnya kami nyegat Mas Syukur. Ya, Mas Syukur tak cegat, tak kon gaweke sate. Lah wong dono udan-udan diterke wong tuane. Rawe apa-apa ya piye lah. Itu. Padahal uangnya sudah ditransfer tapi Seninnya ditengok. Dia juga minta join untuk mentransfer lagi karena cateringnya akan datang setelah kami mentransfer uang. Katanya uangnya yang ditransfer dia itu ada untuk membayar catering. Nah cateringnya sampai jam 5 juga nggak datang dan itu memang zong. Nah makanya dari 3 itu kemudian yang keempat kok sampai kena itu ya karena mungkin referensinya orang-orang yang kami kenal dan dekat dan beliau adalah orang-orang yang kami anggap kiai, ya kami sampai kena seperti itu karena kepercayaan kami dengan beliau. Ternyata setelah terjadi kami klarifikasi dia tidak paham dengan orang tersebut. Dan itu hanya cerita dan yang terpenting adalah Bapak Ibu monggo urip nang donya ki ora suwe, betul? Mula jenengan kula yuk berlakukan dengan apa? Berlakukan dengan kebutuhan sesuai dengan firman-Nya. Ya Bu, nek nyambut gawe kuwi ya sak madya. Nggih ta? Nek nyambut gawe arep lembur silakan, cuman saya pengen ngajak jenengan yo nek wayahe ana adzan leren salat. Terus kemudian pokoknya nek wayahe ngaji leren mangkat ngaji. Nek wayahe ana kegiatan apa Aisyah atau apa di sini yo leren nyambut gawe melu ibu. Karena ini tolak bulan ini semacam ini, inilah yang amalnya tidak terputus. Maka orang yang akan bantu ini, mantu saya itu juga pengen jariah, tidak terputus sampai mati. Nah, itu saja nggih, ibu-ibu
cerita saya semoga bisa membuat panjenengan lebih kehati-hatian, jenengan jangan sampai seperti kami pengurus tertipu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kita kalau bekerja mencari rezeki, mari kita lakukan semampunya, tetapi jangan lupa pada waktu-waktu tertentu kita harus menghadap kepada Allah. Untuk apa? Ibadah, terutama 5 waktu. Salat, nek jenengan kula matur, salat kewajibaning umat, nek ra salat besok bakal dilaknat. Sakit Bu? Menerang ngantuk Bu yuk. Salat wajibane umat. Mbok yo rada ana nadane ngono lho. Kaya urung madang jenengan iki. Dadi ngeten iki, salat kewajibane umat, nek ra salat besok bakal dilaknat. Ngoten niku ora nadane iku ora kaya wong ngelik. Coba yuk, salat kewajibane umat, nek ra salat besok bakal dilaknat. Gedhok asal saka film motong ngantuk iku tambane apa turu. Iya, ngaten mawon kirana nyuwun punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.